Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama kami berdua. Nama saya Cemirawati. Saya Fidia Nur Rahmadani. Kami dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kami ingin mewawancarai sedikit kepada Ibu Guru Bahasa Indonesia dari Sekolah SMA 6 Kundur. Sebelum memulai, apakah Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, baiklah. Ibu perkenalkan dulu, nama saya Waya Sadaningsi, biasa dipanggil Waya. Nah, Ibu ini udah mengajar di SMA Negeri 6 Kundur, lebih kurang udah 8 tahun. Nah, kemudian ini Ibu 1992 11 2022 21 2002. Langsung saja kami mulai wawancaranya ya Bu. Izin mau bertanya pertanyaan yang pertama Bu. Apa saja sumber belajar yang digunakan sekarang untuk anak SMA? Sumber belajar yang biasa digunakan itu adalah yang pastinya itu buku cetak ya, kemudian dari YouTube, kemudian LKS. Itu biasanya yang sering Ibu gunakan. Baik. Pertanyaan kedua, apa saja intensitas dalam penggunaan bahan ajar? Intensitas dalam penggunaan bahan ajar itu sangat baik ya, karena dengan media yang digunakan tadi, bahan ajar yang digunakan tadi seperti buku cetak, YouTube, kemudian LKS itu sangat mendukung pembelajaran sehingga anak-anak itu lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, yang ketiga ini Bu, kendala apa saja di saat ini yang ada di anak SMA Bu biasanya? Kendalanya karena ini berhubungan dengan kebutuhan ya. Yang tadi itu adalah karena kan sekarang ini kan kurikulum merdeka, itu kan harus dituntut dengan teknologi. Nah, tentu kendalanya itu adalah yang pertama adalah jaringan internet. Karena susah untuk mengakses media pelajaran dalam bentuk seperti link, kemudian YouTube, dan lain sebagainya yang menggunakan jaringan internet. Berarti di SMA 6 Kundur tuh masih terkendala dengan jaringan lah Ibu? Ya, gitulah. Yang selanjutnya, apa harapan Ibu dalam pengembangan bahan ajar? Harapan Ibu tentang pengembangan bahan ajar ini tentunya untuk kedepannya jauh lebih baik lagi ya. Nah, seperti yang tadi ada kendala internet, tentunya mudah-mudahan dengan beriringnya waktu jaringan internet di sekolah kita itu jauh lebih membaik sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan lebih baik lagi, sehingga ketika ada tugas disuruh mengisi link, anak-anak langsung bisa mengaksesnya, kemudian melihat berbagai contoh media pembelajaran yang berhubungan dengan materi pembelajaran, bisa langsung mengaksesnya ke YouTube. Saat ini SMA 6 tuh sedang menggunakan kurikulum apa Bu? Di SMA 6 itu kalau kelas 10 baru memulai kurikulum merdeka. Kalau untuk kelas 11 dan 12 itu mesti menggunakan kurikulum 2013. Bisa beda gitu. Kenapa nggak disamakan aja kurikulum merdeka sama kurikulum ataupun untuk kelas 11 12 ikut kurikulum merdeka, Bu? Tidak bisa karena keputusan dari dinasnya untuk kurikulum merdeka itu baru dilaksanakan untuk tahun ini. Jadi yang untuk di Karimun ini yang udah menggunakan kurikulum merdeka itu baru satu sekolah tahun kemarin. Nah, untuk yang tahun ini rata-rata itu baru memulainya di tahun ini semua. Gitu. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan kurikulum dan pengembangan bahan ajar? Hambatannya dalam kurikulum itu tentunya ada ya, karena ini tadi berhubungan dengan kurikulum, harus menggunakan teknologi tadi, ya hambatan Ibu ketika mengajar itu seperti yang
kalian ketahui kalau di SMA 6 itu kan sekolah kita kan sekolah yang jaringan internetnya masih susah ya kan. Kemudian listrik juga kadang-kadang suka mati tiba-tiba. Nah, kendalanya ketika ibu menggunakan misalnya medianya menggunakan internet, kemudian jaringan suka tiba-tiba putus. Kemudian kalau misalnya menggunakan infocus, juga kadang-kadang listrik itu suka tiba-tiba mati. Nah, di situ kendalanya. Sehingga sulit untuk membuat pembelajaran yang menarik untuk anak-anak begitu. Bagaimana cara agar siswa berminat dalam proses belajar gitu, Bu? Caranya tentunya yang pertama kita siapkan adalah media pembelajarannya, ya kan. Nah, kalau misalnya kita sudah menentukan atau menyiapkan media pembelajaran sebelum kita masuk ke kelas, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian anak-anak pun lebih bersemangat lagi dalam mengikuti proses pembelajaran. Bagaimana harapan Ibu dalam mengatasi permasalahan ini? Mengatasi permasalahan ini harapan Ibu tentunya semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Kemudian kendala-kendala yang seperti internet tadi, lampu yang suka tiba-tiba mati, ya semoga ke depannya itu bisa jauh lebih baik lagi sehingga proses pembelajaran di kelas bisa maksimal, ya kan. Nah, ketika di rumah Ibu udah menyiapkan media yang sempurna, tapi ketika masuk ke kelas tiba-tiba jaringan tidak ada, ya kan. Kemudian tiba-tiba infocus mati, lampu mati, semuanya terkendala. Jadi harapannya ke depannya semoga semuanya itu sudah jauh lebih baik daripada sekarang. Amin. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Itu saja yang bisa kami tanyakan kepada Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.